Hai guys, ini adalah readingan untuk Taurus di bulan Mei 2020. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini, dan juga ini bersifat general. Energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kamu. Oke, ini untuk si Taurus di bulan Mei 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini bisa saja kamu yang rasain, atau mungkin pasangan kamu yang rasain, atau mungkin siapa saja orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya, karena ini juga bisa vice versa. Dan juga terima kasih untuk Taurus ya, peringkat teratas aku lihat, peringkat nomor 2 teratas ya, yang lebih teratas itu Libra, dan nomor 2 adalah Taurus. Makasih banyak udah subscribe. Makasih sudah untuk semuanya yang udah subscribe aku ya, bikin aku semangat lagi bikin videonya. Dan makasih banyak. Nanti kalau bisa aku bakalan bikin bonus kalau sempat waktunya. Oke, kita lanjut aja untuk Taurus di bulan Mei. Di sini energi yang mempengaruhi kamu di sini adalah si Queen of Cups ya, ada Queen of Cups di sini, yang dimana si Queen of Cups ini tentang seseorang yang si Queen of Cups ini tentang situasi yang cukup emosional gitu, yang cukup menyesalkan secara emosional, atau adanya perasaan lonely di sini, perasaan kesepian, butuh butuh belayan gitu ya, butuh seseorang di sisinya gitu, cukup lonely di sini, entah kamu atau pasangan kamu. Dan di sini ada The Magician sebagai hambatannya, suatu situasi yang sulit untuk terwujud karena kurangnya perjuangan di dalam mewujudkan impian ini gitu. Makanya di sini ada perasaan lonely. Kita lihat di akar permasalahan, di sini ada si Five of Wands, yang dimana mungkin kalian sering debat atau sering cekcok satu sama lain, sering argumen ya, berkata-kata kasar mungkin, atau mungkin sering berantem gitu ya. Intinya kayak hubungan ini kayak toxic gitu, yang dimana nggak ada ketenangan di dalamnya, ribut terus. Nah, itu akar permasalahannya, yang entah apa. Karena di sini perasaan pengen menang sendiri gitu, keduanya, nggak cuma satu. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih dia melihat kamu. Dia ini bisa siapa aja, bisa kamu atau mungkin pasangan kamu. Di sini ada The Hermit. Dia melihat kamu sebagai seorang yang cukup seseorang yang lagi mencari jati dirinya gitu, karena ini tentang pencarian ilham gitu ya, pencarian jati diri. Nah, dia melihat kamu kayak seorang yang sulit diprediksi gitu, seorang yang punya banyak rahasia gitu, banyak menyembunyikan sesuatu, padahal yang kamu sembunyikan adalah diri kamu sendiri. Karena kenapa? Kamu kayak seseorang yang belum tahu apa yang kamu mau, belum tahu apa sih tujuan kamu gitu, atau mungkin kamu kayak kehilangan arah gitu, jadi kehilangan tujuan. Nah, di sini kamu kayak proses pencarian jati diri, atau mencari ilham gitu di diri kamu. Nah, di sini dia melihat kamu sebagai seseorang yang sebenarnya menarangi dia gitu. Dia merasa kamu tuh adalah seorang yang membuat dia nyaman gitu secara emosional. Dan kita lihat di masa lalu, di sini ada the Chariot, yang dimana the Chariot ini tentang komunikasi ya. Mungkin komunikasi kalian di masa lalu cukup tidak baik ya, banyak argumen, banyak cekcok, karena di sini ya kalian lihat kuda ini ada hitam dan putih gitu, jadi nggak balance.
yang dimana pengen menang sendiri, kamu maunya ini, yang pasangan kamu maunya itu, jadi kalian nggak ada kompromi gitu, makanya ribut terus di sini. Kita lihat di masa depan, di sini ada the star, yang dimana healing, penyembuhan dari luka-luka di masa lalu atau kesakitan di masa lalu, mungkin trauma-trauma juga. Nah di sini kalian lagi proses untuk bisa memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain di masa depan. Ya, kita lihat di isi hati dia ke kamu. Di sini ada si Queen of Swords, yang dimana orang ini, aku nggak tahu ini entah kamu atau pasangan kamu, yang jelas orang ini dia sudah mengetahui segala kesakitan atau segala hal-hal yang sudah dia rasakan, hal yang menyakiti dia gitu. Dan dia cukup emosional sebenarnya, tapi dia nggak, dari luar tuh nggak kelihatan, di dalamnya aja. Karena si Queen of Swords ini adalah seorang yang mengenali kesedihannya, tapi cenderung menyembunyikan emosinya dari luar. Dan si Queen of Wands ini, si Queen of Swords ini tentang kebulatan hati juga. Ya, jadi isi hati dia ke kamu adalah dia mencoba untuk meyakinkan dirinya. Atau mungkin seseorang ini butuh yang namanya kebebasan, karena mungkin dia merasa tidak, dia merasa kayak terkekang gitu. Mungkin pasangannya cenderung posesif atau banyak curigaan atau banyak hal-hal yang membuat kalian jadi ribut gitu. Padahal masalahnya bagi yang satunya, bagi pasangannya nggak perlu dibesar-besarin lah gitu. Dan di sini mungkin dia merasa kalau perpisahan adalah jalan yang terbaik gitu untuk saat ini. Karena kenapa? Karena dia kayak udah enough gitu, udah cukup gitu, merasakan sakit yang dia derita. Mungkin dari dari argumen ini, dari cekcok ini, mungkin kalian juga sering berkata-kata kasar atau mungkin kekerasan juga, baik itu fisik maupun verbal. Nah di sini orang ini dia merasa kayak enough, udah enggak lagi, udah cukup gitu. Nah dia lagi proses pencarian jati diri, orang ini lagi proses penemuan diri gitu. Sebenarnya apa sih yang dia mau, sebenarnya hubungannya kayak gimana sih gitu. Dan juga lagi mencari ilham gitu ya, mencari bagaimana sih cara membina hubungan yang baik dan benar itu kayak gimana gitu. Itu isi hati dia ke kamu. Dia sebenarnya kalau dibilang perasaan, ya dia cukup membutuhkan kamu ya. Dia merasa lonely di sini tanpa pasangannya, tapi apa boleh buat, dia merasa kayak udahlah gitu, mau sampai kapan kayak gini terus gitu. Udah merasa cukup dengan segala kesakitan yang dia derita, makanya dia kayak pengen cut off hubungan ini, atau mungkin break sejenak dan pergi, meninggalkan situasi yang menurutnya udah nggak cocok lagi gitu. Kita lanjut, di sini ada si King of Pentacles sebagai situasi lingkungannya dia, yang dimana mungkin situasi lingkungan orang ini atau mungkin situasi lingkungannya kamu ya, vice versa, cenderung menuntut kemapanan atau mungkin melihat seseorang itu dari segi kemapanan gitu. Nah makanya cekcok mulu di sini. Mungkin beberapa masalah tentang keuangan gitu ya, tentang kemapanan. Karena di sini King of Pentacles bicara tentang kelimpahan, tentang seseorang yang berkelimpahan gitu.
Dan juga bisa juga tentang seorang di sini, pasangan kamu atau mungkin kamu kesulitan dalam mengelola keuangan, makanya kalian cekcok terus di sini tentang keuangan atau tentang hal-hal konkret lainnya. Ini bukan berarti cuma keuangan, tapi hal-hal lain juga bisa. Nah, di sini ada si Two of Swords yang dimana sebagai pesan semesta. Di sini pesan semestanya adalah cobalah melihat ke dalam diri kamu masing-masing, keduanya ya, nggak cuma satu. Cobalah melihat ke diri kalian masing-masing. Coba mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Ini tentang pencarian jati diri yang dimana di sini banyak hal-hal yang tidak jelas, banyak hal-hal yang abu-abu gitu. Kalian kayak musuhan gitu ya, saling menyakiti satu sama lain, tapi permasalahannya itu atau jalan keluar itu nggak terlihat gitu, nggak nampak. Makanya di sini butuh ada The Hermit di sini, yang dimana pencarian jati diri untuk keduanya, untuk proses pertumbuhan diri masing-masing menuju pribadi yang jauh lebih dewasa lagi dalam menghadapi suatu konflik di hubungan kalian ini maupun di diri pribadi masing-masing. Oke? Dan ini suatu keputusan ya untuk seseorang di sini, suatu keputusan. Bisa saja kamu atau pasangan kamu, keputusan yang cukup sulit untuk dia sebenarnya, yang dimana dia tahu konsekuensinya, dia bakal merasa lonely, bakal merasa kosong di sini karena kehilangan pasangannya, tapi mau tidak mau harus dia putuskan. Bisa itu tentang perceraian atau mungkin tentang break atau mungkin tentang putus di sini, karena si Queen of Swords ini tentang seseorang yang cut off hubungannya atau menginginkan perpisahan di sini. Tapi kalau kalian masih bisa untuk menanggulanginya, cobalah untuk menanggulanginya. Tapi sarannya seperti yang aku bilang tadi, kenali diri pribadi masing-masing dulu. Coba untuk memaafkan diri sendiri dulu. Jangan blaming pasangan kamu, jangan menyalah-nyalahkan pasangan kamu. Karena kalau hubungan kalian bermasalah, berarti memang keduanya yang bermasalah, bukan cuma satu. Oke, jadi kenali diri kalian masing-masing dulu sebelum menyalahkan orang lain. Dan di sini ada si Seven of Wands, yang dimana sebagai outcomes-nya, meskipun hubungan ini cepat hancur gitu ya, dan juga ada the Death di sini, cut off ya hubungannya. Di sini kalian dituntut untuk tetap bangkit, atau mungkin kalian mencoba untuk tetap bangkit dari situasi yang tidak mengenakan ini. Pantang menyerah gitu ya. Memang bagus itu, gak apa-apa. Memang pesan semestanya pun juga begitu. Hadapi situasi ini dengan pikiran yang positif ya, karena di sini cukup overthinking. Kenali diri kamu sendiri, maafkan diri kamu, maafkan orang lain. Bertumbuhlah menjadi seorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan tetap berjuang untuk meningkatkan meningkatkan kualitas dari diri pribadi masing-masing gitu. Jangan drop ya, karena di sini memang panggilannya tentang transformation. Ada di Chariot di sini, ada tentang transformation. Kamu memang kamu dituntut untuk berubah, mulai dari pola-polanya kamu atau mungkin sikapnya kamu ya, tutur kata atau cara kamu dalam menanggulangi masalah gitu ya. Cut off hubungannya mungkin beberapa udah banyak yang udah berakhir atau akan berakhir, atau di sini seseorang memutuskan untuk mengakhiri siklus ini, yang dimana dia merasa udah nggak kuat ya,
Dan di sini ada Wheel of Fortune, yang dimana kartu keberuntungan, atau mungkin bisa juga tentang roda api. Kalau ini tetap berlanjut, ini nggak bakalan ada habisnya. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, pendewasaan diri. Kenali diri kamu pribadi masing-masing. Maafkan, healing di sini. Maafkan diri kamu, maafkan orang lain. Oke? Akan berjalan baik nantinya kalau dengan cara yang baik pula nantinya. Intinya, cintai diri kamu sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Di sini ada si Nine of Cups. Seseorang di sini, aku nggak tahu ini entah kamu atau pasangan kamu, cukup bahagia sebenarnya secara materi atau secara untuk dirinya sendiri gitu ya, secara emosional juga, tapi belum tercukupi karena tidak ada pasangannya, karena ini masih 9 ya. Kalau 10 kan angka komplit, di sini 9 karena tidak ada pasangannya, makanya dia merasa lonely di sini ya. Yang tadi di sini ada the Wheel of Fortune, di sini ada the Magician. Impian itu bakalan terwujud, hubungan yang solid, hubungan yang komitmen, hubungan yang harmonis, romantis gitu ya, bakalan ada kalau kalian bisa menanggulangi masalah ini dengan kepala yang fresh gitu, kepala yang segar, bukan yang argumen mulu, intinya dengan kedewasaan. Di sini ada Princess of Cups, yang dimana musim semi gitu ya, untuk hati, yang dimana sama-sama masih menyimpan perasaan satu sama lain. Di sini ada si Nine of Swords. Banyaknya overthinking di sini, mungkin beberapa juga susah tidur ya, sering mimpi buruk juga tentang pasangannya. Nah, di sini harus dihilangkan. Cobalah untuk healing, cobalah untuk bermeditasi, atau juga bisa berpuasa ya, biar nggak stres amat. Di sini ada The Empress ya, kalian memang dituntut untuk dewasa secara pikiran, secara sikap keseluruhannya ya. Kenali jati diri sendiri. Di sini ada Knight of Cups, yang dimana akan ada nantinya seseorang yang baru, atau mungkin seseorang yang lama. Ini gimana, aku lebih lihatnya ke seseorang yang baru ya, atau ini bisa berarti cinta baru, new love. New love ini bisa saja bersama orang lama atau bersama orang baru yang akan datang ke kamu ya. Di sini ada si Three of Swords, yang dimana kesakitan, patah hati yang sangat dalam, yang sangat mengakar gitu ya, sangat sakit sekali, dikhianati atau apapun itu. Nah, di sini merasa cukup, enough untuk semuanya, udah cukup, udah merasa lelah orang ini ya. Di sini ada si Six of Wands, masih tentang mencintai diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri, baru bisa bahagia dengan orang lain. Ten of Cups, bakalan terbentuk nantinya Ten of Cups, yaitu harmoni ya, harmoni dalam hubungan, yaitu dengan kedewasaan tadi. Oke? Segitu saja untuk si Taurus. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.